Danantara hadir itu memberikan keistimewaan pada BUMN serta merestrukturisasi model pengelolaan BUMN. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi apa keistimewaan akibat kehadiran Danantara? Satu misalnya, BUMN itu tidak bisa lagi langsung diaudit oleh BPK, kecuali untuk tujuan tertentu, artinya atas permintaan DPR. Kedua, padahal BUMN itu kan sebelumnya kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kemudian BUMN menjadi perusahaan privat. Nah, perusahaan privat ini, tapi persoalannya, padahal dia tidak bisa diaudit oleh BPK secara langsung, tapi dia berhak minta PMN, penyertaan modal negara, yang nanti diperiksa oleh Danantara. Kalau Danantara bilang oke, maka negara akan setorkan penyertaan modal negara. Setelah itu, uangnya itu seperti dari langit runtuh. Tidak dari langit yang jatuh, diterima oleh BUMN, langsung masuk kasa, dan itu tidak ada keterkaitannya dengan negara, dengan pemerintah. Karena tetap dia tidak bisa diaudit gitu. Nah, ini dua ini misalkan keistimewaan yang paling sebenarnya agak berisiko pada BUMN nanti. Dan yang ketiga misalnya, kalau sekarang ini untuk PSO yang untuk menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak, itu ditangani diantaranya oleh Pertamina, PT Pertamina, kemudian ada PT PLN Persero. Ke depan tidak ada lagi nih PT-PT ini, karena menurut Undang-Undang BUMN yang baru, semua yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu nanti akan ditangani oleh yang namanya Perum. Yang sekarang kita baru kelihatan ada Perum Bulog, Perum Antara. Di bidang energi nggak ada nih. Bisa jadi nanti pemerintah akan membentuk Perum yang bergerak di bidang energi. Nah, kemudian keistimewaan lainnya, ketika ada masalah nih, ada dispute antar BUMN atau BUMN dengan anak atau BUMN dengan perusahaan afiliasi, itu tidak perlu ke pengadilan, diselesaikan secara internal. Istilahnya mereka itu memediasi. Kalau nanti mediasinya ini tidak bisa terselesaikan, kemudian larinya ke menteri, dalam hal ini Menteri BUMN. Nah, keputusan yang dibuat di sini itu mengikat kepada seluruh pihak yang bersengketa itu. Yang paling baru, yang ini mungkin juga kelihatannya belum begitu banyak disadari oleh orang, BUMN itu nanti punya hak monopoli yang ditentukan oleh presiden. Nah, ini ada di undang-undang. Jadi gini, kalau selama ini sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak itu akan ditentukan melalui undang-undang. Misalnya Undang-Undang Ketenagalistrikan. Jadi pengusahaannya listrik itu dilakukan oleh pemerintah, oleh negara. Begitu juga kayak produksi BBM bersubsidi. Itu di undang-undang disebutkan bahwa yang produksinya oleh Pertamina. Ke depan tidak perlu lagi undang-undang, karena berdasarkan pertimbangan presiden, kalau dianggap sebuah produk atau jasa itu strategis, maka boleh dimonopoli, dan itu yang ditunjuk adalah BUMN untuk melaksanakannya. Jadi banyak sekali keistimewaan BUMN itu. Nah, selain tadi tidak bisa lagi diaudit apa segala macam itu. Nah, makanya ini menjadi pengawasan itu menjadi sangat penting. Jadi paling tidak di sini yang paling diperlukan transparansi, integritas, dan tata kelola.